ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kan pernah atau kemarin kan nonton begitu luar biasa kejadian Sambo lah, ya, itu sudah ma'ruf lah. Itu kan salah satu ada yang namanya siapa itu, kayak nggak salah Eliezer atau siapa itu ya. Dia termasuk pelaku tuh, awalnya kan tersangka juga. Cuman ya karena kejujurannya, dia menyerah dan menceritakan kejujurannya, akhirnya dia juga diberikan hukuman yang seringan mungkin. Padahal dia pelaku penembakan. Kalau kita ikuti beritanya seperti itu. Itu toh. Kenapa? Membantu mengungkap sebuah misteri pembunuhan. Ini memang tidak sedramatis itu sih, tidak pembunuhan tidak. Tetapi di balik ini mesti ada aktor intelektualnya. Ada perintahnya, mesti ada briefingnya dulu. Enak di briefing mungkin sampai pada tingkat dimusyawarahkan dulu. Kalau saya boleh memberi saran, Haji Mumpung sebelum Pak Subiakto dan kawan-kawan, Pak Kurdi dan kawan-kawan menjerat Anda, lebih baik salah satu dari Anda silahkan aja menyerah aja. Menyerah, datang dan bersiap untuk membongkar, termasuk saya disuruh imam ini, saya disuruh ini, disuruh itu. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di siang hari ini kita mendapatkan sebuah berita sejak kemarin, insyaallah cuman baru diviralkan sekitar kemarin sore dan kemarin malam, tadi malam, yaitu tentang kelanjutan kasus, yaitu pengurukan lobang-lobang calon cakrayam di TPQ Muhibbul Ilmi Bayat Klaten, Jawa Tengah, yang mana telah dilakukan oleh oknum-oknum, diduga adalah oknum-oknum Islam Jamaah Jokam 354. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana penuturan berita dari kawan-kawan mass media yang telah dilaporkan dari media-media yang berkembang di seluruh raya dan di-up oleh kaum muslimin yang lain. Alhamdulillah dibantu oleh para kawan-kawan, para laskar-laskar dan yang lain juga membuat para tokoh-tokoh. Insyaallah kita dengarkan penjelasan atau berita yang disampaikan. Monggo silahkan. Kasus dugaan pidana pengerusakan pada sebuah bidang di Dukuh Meranggen, Desa Dukuh, Kecamatan Bayat mulai direspon Kepolisian Resort Klaten. Kamis 30 Maret 2023, pihak pelapor didampingi kuasa hukum bertemu dengan Kapolres. S merupakan pelapor, didampingi kuasa hukumnya, diterima Kapolres melalui Kasat Reserse Kriminal AKP Lanang Teguh Pambudi di ruang reserse Polres tempat.
Pihak penyidik meminta penjelasan kepada pelapor kronologi kasus yang telah dilaporkan pada 13 Maret 2023 lalu. Jadi perkara yang kami laporkan ini adalah perkara terkait dugaan tindak pidana berupa pengerusakan tanah. Jadi klien saya ini memiliki tanah yang sudah digali mau dibangun untuk TPK, tetapi dihuruk kembali oleh oknum seseorang atau beberapa orang, dihuruk kembali. Kita sudah melaporkan perkara ini sudah sejak tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 13 Maret. Ya. Nah, dan hari ini mungkin audiensi atau cross check atau gimana? Jadi pada hari ini kita audiensi, jadi kita dimintain keterangan oleh Kasat Reskrimnya langsung bagaimana atau kronologis aslinya itu seperti apa. SHM atas nama Subiakto dengan nomor SHM-nya 1337. Jelas setelah audiensi ini kami sangat berharap hukum dapat dijalankan, ditegakkan seadil-adilnya, kemudian pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Sementara itu, Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo membenarkan adanya laporan tidak pidana dugaan perusahaan lubang pondasi pada proses pembangunan gedung TPA di Desa Dukuh. Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Lanang Teguh Pambudi mengatakan pihak kepolisian sedang mendalami laporan yang telah disampaikan oleh pihak pelapor. Oke, masyarakat muslimin hafidzakumullahu ta'ala, sudah sama-sama kita lihat pemberitaan tentang kelanjutan, yaitu kasus pengurukan atau penimbunan kembali sebuah lubang yang direncanakan untuk sebagai cakrayam pembangunan TPQ Taman Pendidikan Al-Quran di Bayat di Klaten, Jawa Tengah. Yang tadi kita saksikan bersama-sama, Bapak Kurdi bersama kawan-kawan tim pengacara mengawal dan beraudiensi dengan Kapolres yang saat itu bersama-sama diwakili oleh salah satu anggota Polres Klaten. Insya Allah kita berdoa semoga berjalan dengan lancar. Semoga pelaku-pelaku yang niat, yang sudah melakukan aksi penimbunan atau pengurukan penimbunan tempat-tempat yang calon dijadikan sebagai bangunan TPQ segera diusut dan semoga tertangkap, tentunya dengan pasal-pasal yang sudah disiapkan, yang sudah dijerat dan didakwakan kepada para pelaku pengurukan atau pelaku penimbunan calon cakrayam TPQ di wilayah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Masyaallah muslimin hafidzakumullah ta'ala, sudah tanpa kita suudzon, namun kita bisa memastikan bahwa siapa pelaku, dan menurut bocoran-bocoran dari kawan kita Masyuri, saudara kita Masyuri yang kebetulan sebagai tuan rumah juga di sana, pemilik juga di sana, mengatakan bahwasanya banyak bunglon-bunglon Islam Jamaah yang sudah memberitahu bahwa si A, si B itu yang menyuruh. Bahkan pelakunya adalah anak ini usianya kadang-kadang kalau kita lihat usianya usia sekolah-sekolah, masih SMA. Allahu a'lam siapa nanti biar diungkap oleh para penegak hukum. Masyaallah muslimin hafidzakumullahu ta'ala, entah nanti apa strategi-strategi yang dipakai oleh Islam Jamaah Jokam 354 dalam rangka menolong jamaahnya yang jelas-jelas sebenarnya dalam hati mereka senang. Saya tahu mereka dalam dua kemungkinan. Yang pertama senang atas kejadian yang menimpa kepada kawan-kawan hijrah, yaitu ditimbunlah calon-calon cakrayam. Satu sisi itu mereka senang, diakui nggak diakui, pengurus-pengurus yang faham insya Allah mempunyai kegembiraan tersendiri, kapok ungkapan. Atau bahkan dia adalah aktor-aktor yang menyuruh pada orang-orang untuk menimbun, untuk
menutup agar gagal. Intinya kan gagal. Intinya pembangunan TPQ tersebut gagal dan tidak dilanjutkan seperti itu. Entah atas ketakutannya, entah atas bagaimana, pokoknya diganggu lah, direcoki lah istilahnya. Yang kedua, sikapnya pada saat ini adalah kepanikan, panik. Karena tidak main-main ini, ternyata tidak main-main. Ternyata bukan hanya main-main, kemudian para mantan ketika ditutup terus meratapi nasibku seperti ini, saya dianiaya. Tidak. Selama mempunyai hak di dalam hukum yang sama, di dalam hukum hak yang sama, nah insya Allah para kawan-kawan sudah menempuh jalur itu. Wis ditempuh. Mari kita lihat nanti aja, kita lihat semoga Pak Polres, dalam hal ini Polres Klaten, mengusut tuntas para pelaku-pelaku. Kalau saya sih gini aja ya. Kita kan pernah atau kemarin kan nonton begitu luar biasa kejadian Sambo lah ya. Itu sudah ma'ruf lah. Itu kan salah satu ada yang namanya siapa itu, kayak nggak salah Eliezer atau siapa itu ya. Dia termasuk pelaku tuh, awalnya kan tersangka juga. Cuman ya karena kejujurannya, dia menyerah dan menceritakan kejujurannya, akhirnya dia juga diberikan hukuman yang seringan mungkin. Padahal dia pelaku penembakan. Kalau kita ikuti beritanya seperti itu. Ya. Seperti itu toh. Kenapa? Membantu mengungkap sebuah misteri pembunuhan. Ini memang tidak sedramatis itu sih, tidak pembunuhan tidak. Tetapi di balik ini mesti ada aktor intelektualnya. Ada perintahnya, mesti ada briefingnya dulu. Enak di briefing mungkin sampai pada tingkat dimusyawarahkan dulu. Kalau saya boleh memberi saran, Haji mumpung sebelum Pak Subiakto dan kawan-kawan, Pak Kurdi dan kawan-kawan menjerat Anda, lebih baik salah satu dari Anda silakan aja menyerah aja. Menyerah, datang dan bersiap untuk membongkar. Termasuk saya disuruh imam ini, saya disuruh ini, disuruh itu. Bongkar aja nggak apa-apa. Ya. Dan sekaligus ini juga menjadi pelajaran bagi kawan-kawanku yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam. Ketika Anda disuruh untuk melakukan sesuatu, sebaiknya Anda rekam. Misalnya diperintahkan rusak rekam. Karena bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan ketika nanti Anda sudah di-breng, Anda dikena misalnya, kemudian Anda bilang, aku disuruh Pak ini, Pak Imam pengurus daerah ini, Pak ini. Mereka tidak akan mengakui. Bahkan tidak jarang Anda akan dikeluarkan dari organisasinya, tidak dianggap sebagai organisasinya karena dianggap budi asor. Apa budi asor? Budi yang jelek, dianggap Anda telah mencoreng nama baik Islam Jamaah, tidak diakui orang anggotaku, dan itu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena Anda tidak pernah membuat kartu anggota. Makanya pelik juga, masalah ini juga pelik, maju kena mundur kena untuk warga Islam Jamaah Cukam itu ya memang ya bingung kita rayuan. Maka masyarakat muslimin hafidzakumullah taala, saran saya, kalau ini sarannya untuk Mas Huri kan sudah bergerak, Pak Subiakto, Pak Kudi sudah bergerak. Bahkan insya Allah menurut informasi akan kita dikawal, di-up terus. Karena sekarang itu media sosial ini termasuk membantu sekali atau mengawal atau mendampingi, meng-up terus agar kasus-kasus seperti ini bisa segera ditindaklanjuti dengan tanpa embel-embel sesuatu lah, harapan kita seperti itu. Pokoknya kena. Kejar itu aktor intelektualnya. Tapi bagi kawan-kawanku Jokam yang ada di dalam ini saran ini ya. Mumpung dawan samanku dijerat pasal otomatis itu Anda akan dikurung di penjara itu karena tindak pidana itu kan. Tindak pidana tuh. Wis saman kalau kena terbukti salah dan itu nyata-nyata. Ya. Itu nyata-nyata. Sudah, kalau saya mendingan salah satu dari Anda atau salah semua bilang aja, menyerah saja. Kemudian membantu untuk mengungkap kasus ini. Mungkin barangkali lebih ringan.
Tawang kaurungane ya imammu ya gak kelembelani awakmu. Imammu lo lepas tangan kabeh. Amirmu lo akan lepas tangan. Paling-paling kamu akan dapatkan A+. Wah, ini perjuangan untuk jamaah. Berani berjuang mengorbankan dirinya. Iya, mengorbankan dirinya dalam penjara. Ya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, memang ini seru sih. Seru apalagi di bulan Ramadan ini sebenarnya kita itu ndak piye ya, bahas-bahas sesuatu sing apa yang tidak enak itu kayak piye, namun ya bagaimana lagi, ini dalam rangka untuk dakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Jadi ini di Indonesia ya, ini Indonesia bukan negara di tengah hutan hukum rimba, bukan. Siapa yang kuat, siapa yang menganiaya yang lemah, bukan. Tetapi ini hak kita di mata hukum adalah haknya punya hak yang sama. Lo toh macam-macam, gak usah aneh-aneh. Ya, gak usah aneh-aneh. Dikira kita itu, dikira kawan-kawan hijrah itu nggak punya hak di sana. Ya, dikira kita nggak bisa bergerak ke situ. Ngemeh nih, alah, wani ora, alah, nanti bolo. Jadi sopo nanti bolo, wonan boloku. Ya. Jamaah pirang juta. Dibandingkan kalau selain Islam jamaah berang puluh juta. Gak usah bolo-bolonan, gak usah. Anda kalau melawan mantan, jangan pakai fisik merusak dan sebagainya. Cukup lawan argumennya saja. Cukup lawan argumennya saja. Nanti yang rugi itu Anda sendiri. Imam Anda akan lepas tangan. Bapak Imam lepas tangan, gak ngurusi. Blas kenal wae ora kok diurusi. Ya. Kalau itu aktor intelektualnya itu misalnya nih para yang punya baju nih, organisasinya itu misalnya tampil, ya malah ngetoknya eleke to malah ketahuan jeleknya, ngapain lo rusak-rusak hak orang lain. Ya. Makanya semua sembunyi. Mungkin itu jelas salah kok, secara akliyah salah, secara uruf adat istiadat di situ ya salah, secara hak pemilihan apa. Kalau memang itu tanah itu bersengketa, ngapain malam-malam misalnya kok diuruk ngopo? Terang-terangan aja digugat. Nyata-nyata berarti itu jelas ada teror. Itu ada di framingnya itu di Facebook itu ada itu ya. Itu tanahnya nggak jelas masih sengketa. Ngapain tengah malam? Ngapain ngurukin tengah malam ngopoin? Ya sudah diugat aja, diperkarakan siang-siang kan nggak masalah. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang keadaan lemah. Lah ngopo-opo nek dilakoni bengi, tindakan-tindakan yang dilakukan malam dengan notabene nilai jelek, itu mesti elek kok. Malingnya nek akeh-akeh bengi. Malingi gagah kaya ngopo melayu. Maling itu mbok awake gedhe diteriaki anak-anak lari. Karena dia apa? Karena salah. Begitu pula Anda. Sebenarnya Anda sedang menguruk tadi, sedang menimbun tadi, takut malam-malam maka tidak diketahui ulang, berarti Anda dalam keadaan salah. Ini kasihan sekali ini. Bapak Amir, lo keluar dong. Metu mesakne jamaahmu dongan. Jeneng jero wae piye. Ono jero wae mendino njaluk ditaati, tapi giliran jamaahnya membutuhkan sebagai haknya dia, lo diam aja, jangan diam aja. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ini sebagai sebuah pelajaran yang cukup kita sebagai apa? Sebagai wujud awake dhewe berjuang, dan kita up terus, silakan di berbagai media, silakan di up agar kasus di Klaten ini bisa tertangkap seakar-akarnya, terutama agar menjadikan efek jera bagi para pelaku dan para aktor-aktor intelektualnya. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات